Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret, yang di dalamnya ada barisan aritmetika, kemudian deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Yang kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Seperti kita ketahui bahwasanya barisan merupakan susunan dari himpunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu. Nah, kalau misalkan selisih dari dua bilangan yang berdekatan itu sama atau hasilnya adalah tetap atau konstan, maka barisan bilangan itu disebut dengan barisan aritmetika. Kalau misalkan suku dari barisan aritmetika kita tuliskan dengan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan suku yang ke N kita tuliskan dengan UN, maka berarti barisan aritmetik itu suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama itu akan sama dengan suku yang ketiga dikurangi dengan suku yang kedua dan akan sama dengan suku yang keempat dikurangi dengan suku yang ketiga dan seterusnya, maka akan sama dengan suku yang ke N dikurangi dengan suku sebelumnya, yakni suku N-1. Suku yang ke N-1. Di mana hasilnya itu tetap. Misalkan bilangannya kita tulis itu sama dengan B, yakni yang kita artikan dengan beda. Jadi selisih antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya itu kita tuliskan dengan B, yakni beda. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus suku yang ke N dari suatu barisan aritmetika. Karena dengan diketahuinya rumus suku yang ke N akan memudahkan kita untuk mencari bilangan suku yang ke N dari suatu permasalahan atau soal yang diberikan. Misalkan suku yang pertama dari suatu barisan aritmetika itu adalah A, maka berarti suku yang kedua itu bisa kita tuliskan dengan A ditambah dengan beda. Karena U2 dikurangi U1 itu sama dengan beda. Sehingga U2 itu berarti sama dengan U1 ditambah dengan beda. Atau A ditambah dengan beda. Kemudian suku yang ketiga berarti sama dengan suku yang kedua itu ditambah dengan beda. Atau saya tuliskan suku yang kedua ditambah dengan beda. Berarti hasilnya suku yang kedua adalah A ditambah B. A ditambah B. Kemudian ditambah dengan B, maka hasilnya itu sama dengan A ditambah dengan 2B. Kemudian suku yang keempat itu sama dengan suku yang ketiga ditambah dengan beda. Suku yang ketiga kita dapatkan tadi adalah A ditambah 2B. Berarti A ditambah 2B ditambah dengan B. Sehingga hasilnya adalah A ditambah 3B. Dan seterusnya, berarti
dari uraian di atas tadi, kita bisa menentukan suku yang ke N. Suku yang pertama itu sama dengan A. Ini bisa kita tuliskan dengan A ditambah dengan 0 dikalikan dengan beda. Kemudian suku yang kedua bisa tuliskan dengan A ditambah 1 kali beda. Sedangkan suku yang ketiga adalah A ditambah 2 beda. 2 kali beda. Kemudian suku yang keempat A ditambah 3 kali beda. Kita perhatikan A dan B-nya itu sama, tapi koefisien di depan B itu yang berbeda. Kalau 1 suku pertama itu 0, suku yang kedua itu 1, yang ketiga 2, 4, kemudian 3 dan seterusnya. Berarti nanti suku yang ke N itu bisa dituliskan sama dengan A ditambah dengan, karena kurang 1, di mana 0 tadi adalah 1 kurangnya dari 1, kemudian 1 adalah 1 kurangnya dari 2, berarti suku yang ke N berarti 1 kurangnya dari N, atau kita tulis dengan N dikurangi 1, kalikan dengan beda. Jadi rumus suku yang ke N dari suatu barisan aritmetik ini bisa kita tuliskan dengan UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Suku yang ke N dari barisan aritmetik. Baik, kita ingat-ingat, karena itu untuk menyelesaikan, berguna untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan barisan aritmetik. Misalkan ada contoh seperti berikut. Carilah suku yang ke-20 dari barisan berikut. Yang A, sukunya adalah 1, 6, 11, kemudian 16. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yakni UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Berarti kita harus mengetahui A-nya itu berapa, kemudian B-nya juga berapa untuk menentukan rumus suku yang ke N. Jadi untuk menentukan suku yang ke-20 dari barisan tersebut, kita bisa mencari rumusnya terlebih dahulu, suku yang ke N-nya, baru setelah itu kita masukkan 20-nya pada N, mengganti N-nya dengan 20. Kalau kita cari persatu mungkin kurang efektif. Baik, suku yang pertama A-nya, kalau pada barisan yang soal yang A itu sama dengan 1. Kemudian bedanya dengan mengurangkan suku yang kedua dengan suku yang pertama. Berarti 6 dikurangi dengan 1 itu hasilnya adalah 5. Berarti bedanya itu sama dengan 5. Sehingga suku yang ke N-nya UN itu sama dengan A. A-nya adalah 1 ditambah dengan N dikurangi 1 kalikan beda. Bedanya adalah 5. Kemudian kita uraikan 1 ditambah dengan 5 kalikan N adalah 5N. 5 kalikan negatif 1 adalah negatif 5. Sehingga hasilnya kita dapatkan 5N. Kemudian 1 dikurangi 5 itu hasilnya adalah negatif 4. Jadi rumus suku yang ke N-nya adalah 5N dikurangi dengan 4. Nah, karena rumus suku yang ke N-nya adalah 5N dikurangi 4, berarti kita bisa mencari suku yang ke-20. Sehingga suku yang ke-20 itu sama dengan 5 kalikan 20 dikurangi dengan 4. Jadi 5 dikalikan 20 dikurangi dengan 4. Sehingga sama dengan 100 dikurangi 4. Kita dapatkan sama dengan 96. Jadi suku yang ke-20 dari barisan bilangan aritmetik ini adalah 96. Baik, sekarang yang B. Yang B barisannya adalah 2, negatif 1, negatif 4, kemudian negatif 7 dan seterusnya. Sama caranya dengan yang A, berarti
kita mencari suku yang ke N-nya dulu. Nah, untuk yang B, suku yang pertama A-nya adalah 2. Jadi A-nya adalah 2. Kemudian bedanya itu adalah dengan mengurangkan negatif 1 dengan 2. Sehingga negatif 1 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah negatif 3. Jadi negatif 3. Maka suku yang ke N-nya bisa kita cari. A-nya adalah 2 ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda. Bedanya adalah negatif 3. Negatif 3. Maka hasilnya 2 ditambah dengan negatif 3 dikalikan dengan N adalah negatif 3N. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 1 itu hasilnya positif 3. Sehingga hasilnya 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan 5. 5 kemudian dikurangi dengan 3N. Nah, kemudian suku yang ke-20 berarti U20 itu sama dengan 5 dikurangi dengan 3 kali N. N-nya adalah 20. Sehingga sama dengan 5 dikurangi dengan 60. Sehingga hasilnya adalah negatif 55. Baik, itu soal yang pertama kalau kita mau menentukan suku yang ke N dari suatu bilangan, dari suatu barisan aritmetika. Jadi untuk menentukan suku ke-20, entah suku keberapa, kalau besar kita bukan melanjutkan barisan bilangan tersebut, tetapi kita cari terlebih dahulu rumus suku yang ke N-nya. Baru setelah itu kita gantikan suku yang diminta. Kalau 20 tinggal diganti N-nya dengan 20. Kalau misalkan 100 ya tinggal diganti N-nya dengan 100. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Suatu perusahaan itu memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya hasil produksinya itu secara bertahap turun sebesar 80 unit per tahun. Kemudian pada tahun keberapa pertanyaannya perusahaan tersebut memproduksi barang hanya 3.000 unit. Nah, ini merupakan barisan dari barisan aritmetik kalau kita perhatikan karena produksinya itu bertahap turun setiap tahun itu 80. Jadi konstan tetap. Sehingga karena merupakan barisan aritmetik itu jumlah produksi barangnya, maka kita cari menggunakan rumus barisan aritmetik. Sehingga kita membutuhkan suku yang pertama. Kalau kita tuliskan produksi yang awal adalah 5.000 unit. Kemudian nanti bertahap turun 80 unit. Berarti hasilnya tinggal 4.420 unit. Dan seterusnya itu bertahap kurang 20. Sehingga kita cari suku yang pertama, A-nya itu sama dengan 5.000. Kemudian bedanya itu sama dengan 4.420 dikurangi 5.000. Karena turun berarti bedanya adalah negatif 80. Ini suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama. Atau turun 80 tadi berarti negatif 80. Nah, sehingga karena sudah diketahui, kemudian produksi barangnya adalah sampai dengan 3.000 unit. Itu yang terakhir. Berarti suku yang terakhir itu adalah 3.000 unit. Sehingga diketahui adalah suku yang ke N itu sama dengan 3.000. Kita akan mencari berapa N-nya.
Ya, jadi setelah berapa tahun? Jadi pada tahun keberapa perusahaan tersebut itu hanya memproduksi 3.000. Baik, kita substitusikan pada rumus suku yang ke N dari barisan aritmetik. Suku yang ke N itu sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Yang dicari berarti N-nya. Nah, suku yang ke N kita tidak tahu setelah tahun keberapa, 3.000. Jadi kita ganti 3.000 sama dengan A 5.000. Kemudian ditambah dengan N-1 dikalikan bedanya adalah negatif 80. Negatif 80. Sehingga 5.000-nya kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga hasilnya adalah 3.000 dikurangi dengan 5.000 itu sama dengan, kita biarkan untuk negatifnya, kita biarkan hasilnya adalah N dikurangi 1 kalikan dengan negatif 80. Negatif 80. Kemudian hasilnya adalah negatif 2.000. Negatif 2.000 itu sama dengan N dikurangi 1, kemudian kalikan dengan negatif 80. Nah, kemudian negatif 80-nya itu jadi pembagi. Sehingga kita dapatkan N dikurangi 1 itu sama dengan negatif 2.000 dibagi dengan negatif 80. Sehingga kita sederhanakan, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kemudian 0 dengan 0 kita coret. Sehingga 200 kita bagi dengan 8. 200 kita bagi dengan 8. Kemudian kita sederhanakan. Ini 2-nya dengan 8 bisa kita coret jadi 1. Kemudian ini jadi 4. Sehingga 100 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 25. Jadi kita tuliskan di sini. Maka 25 itu sama dengan N dikurangi dengan 1. Sehingga N-nya saja kita pindah negatif 1-nya ke sebelah kiri menjadi 25 ditambah 1. Sehingga N-nya sama dengan 26. Jadi pada tahun ke-26 itu produksinya sebanyak 3.000. Jadi N sama dengan 26 setelah tahun ke-26. Baik, itu contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui suku yang keempat suatu barisan aritmetik adalah 17, kemudian suku yang ke-9 adalah 37. Tentukan suku yang ke-40. Berarti kita juga mencari UN-nya, suku yang ke-40. Nah, yang diketahui adalah suku keempat, U4. Suku yang keempat itu sama dengan 17. Kemudian suku yang ke-9, U yang ke-9 itu sama dengan 37. Nah, ini kalau dituliskan suku yang keempat berarti UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda, berarti N-nya diganti dengan 4 sehingga hasilnya nanti adalah A ditambah dengan 3B. A ditambah dengan 3B itu sama dengan 17. Kemudian suku yang ke-9 berarti kita bisa tuliskan A ditambah dengan 8B sama dengan 37. Nah, untuk menentukan suku yang ke-40 kita perlu mencari rumus suku yang ke N. Untuk mencari suku yang ke N kita harus tahu berapa nilai A-nya, berapa nilai bedanya. Nah, ini membentuk sistem bersamaan linear dua variabel.
kita selesaikan dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi. Nah, kita perhatikan di sini sudah sama variabel A-nya, berarti kita tinggal mengurangkan. Karena tandanya juga sama. Nah, mengurangkannya kita balik saja, yang di bawah kita kurangi ke atas supaya nanti langsung bisa diketahui. Baik, berarti 8B dikurangi dengan 3B hasilnya adalah 5B. Kemudian 37 dikurangi dengan 17 hasilnya adalah 20, sehingga B-nya sama dengan 20 dibagi 5, itu hasilnya adalah 4. B-nya sudah kita ketahui, tinggal menentukan berapakah nilai A-nya. Mencari A tinggal substitusikan salah satu. Kita substitusikan pada yang di atas saja. Sehingga B-nya kita ganti dengan 4, maka bentuk ini akan menjadi A ditambah dengan 3 kalikan 4. Itu sama dengan 12 sama dengan 17. Sehingga A-nya didapatkan 17. 12-nya pindah negatif 12. Berarti 17 dikurangi 12. Hasilnya adalah 5. Jadi A-nya kita temukan 5. B-nya kemudian kita dapatkan 4. Sehingga dari sini kita tinggal masukkan ke dalam suku barisan aritmetik, suku yang ke N-nya. Berarti UN itu sama dengan A ditambah dengan N-1 kali beda. Nah, A-nya kita dapatkan 5. Kita ganti, kita langsung mencari suku yang ke 40. Berarti U40, suku yang ke-40 sama dengan A. A-nya adalah 5. Kemudian ditambah dengan 40 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan bedanya, itu adalah 4. Bedanya adalah 4. Sehingga sama dengan 5 ditambah dengan 40 kurangi 1 adalah 39. Kemudian dikalikan 4. 39 kita kalikan 4, hasilnya 6. 3, 4 kalikan dengan 3 hasilnya 12, ditambah dengan 3 berarti 15. Sehingga hasilnya 156. Sehingga 5 ditambah dengan 156 itu kita dapatkan hasilnya adalah 161. Berarti suku yang ke-40 dari barisan yang diminta itu hasilnya adalah 161. Demikian pembahasan kita tentang barisan aritmetik dengan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan barisan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.